Kata dys yang berarti sulit, nyeri, abnormal, meno yang berarti bulan, dan urea yang berarti aliran. Dysmenorrhea adalah kondisi medis yang terjadi sewaktu haid atau menstruasi yang dapat mengganggu aktivitas dan memerlukan pengobatan yang ditandai dengan nyeri atau rasa sakit di daerah perut maupun pinggul. Dysmenorrhea merupakan gangguan yang terjadi pada saat yang dapat mengganggu aktivitas wanita remaja. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian Putri 2017 mengatakan bahwa wanita yang mengalami dysmenorrhea cenderung akan terganggu aktivitasnya. Dan dampak yang dirasakan wanita yaitu sulit untuk berkonsentrasi akibat nyeri yang dirasakan. Menurut Susanti 2018 juga mengatakan hal yang sama. Wanita akan merasa mudah lelah, tidak ada semangat untuk melakukan aktivitas seharinya. Jadi berdasarkan hasil jurnal yang penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa dysmenorrhea yang dirasakan wanita dapat mengganggu aktivitas mereka, baik itu secara fisik maupun psikologis. Nyeri haid atau dikenal dengan dysmenorrhea terjadi karena ketidakseimbangan hormon progesteron. Menurut Ernawati 2010, dysmenorrhea adalah keluhan ginekologi karena tidak seimbangan antara hormon progesteron dalam darah sehingga menimbulkan rasa nyeri yang sering terjadi pada wanita. Dysmenorrhea adalah rasa sakit yang menyertai menstruasi yang dapat menimbulkan gangguan dalam aktivitas sehari-hari yang dalam derajat nyeri beraktivitas mencakup ringan, sedang, berat. Wardiningsih 2010. Jadi dysmenorrhea merupakan nyeri haid yang dirasakan karena ketidakseimbangan hormon dalam darah dan biasanya dirasakan pada perut bagian bawah yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Dysmenorrhea memiliki klasifikasi dengan ciri khas nyeri yang berbeda-beda. Klasifikasi dysmenorrhea berdasarkan ada tidaknya menstruasi dapat dibagi menjadi dysmenorrhea primer, yaitu nyeri haid tanpa ada kelainan. Epidemiologi. Kejadian dysmenorrhea di dunia sangat tinggi. Rata-rata lebih dari 50% perempuan di setiap negara mengalami dysmenorrhea. Di Amerika angka presentasinya sekitar 60% dan di Swedia sekitar 72%. Penelitian Gagwal di Georgia pada tahun 2012 diketahui bahwa prevalensi kejadian dysmenorrhea yaitu 52,7% dan akibat dari nyeri tersebut diprogramkan bahwa 69,78% diantaranya tidak hadir ke sekolah. Prevalensi dysmenorrhea di Amerika Serikat pada tahun 2012 yang dialami wanita umur 12-17 tahun adalah 59,7% dengan dijerat nyeri atau kesakitan. 49% dysmenorrhea ringan atau 37%. Sedangkan yang sedang 12% dysmenorrhea berat sehingga mengakibatkan 23,6% dari penderitanya tidak masuk sekolah. Di Indonesia kejadian dysmenorrhea primer mencapai 54,89%, sedangkan dysmenorrhea sekunder sebanyak 45,11%. Kejadian dysmenorrhea ini biasanya terjadi pada remaja yang berusia di bawah 20 tahun, karena puncak insiden dysmenorrhea terjadi pada akhir masa remaja dan diawali usia 20-an. Sedangkan kejadian dysmenorrhea pada remaja
dikatakan cukup tinggi, yaitu 92%. Namun insiden ini akan menurun sehingga dengan bertambahnya usia seorang perempuan dan meningkatkan kelahiran populasi remaja yang memiliki usia 12-17 tahun. Di Amerika Serikat, remaja yang mengalami dismorea 59,7% dengan keluhan nyeri, namun nyeri berat dirasakan oleh remaja tersebut sebesar 12% atau 37% mengalami nyeri sedang dan 49% remaja mengalami nyeri ringan. Studi ini melaporkan bahwa akibat dari dismorea tersebut sebanyak 14% remaja putri sering absen ke sekolah. India tentang dismorea primer dan dampaknya terhadap kuliah hidup remaja putri dilaporkan bahwa kehadiran dismorea sebanyak 84,2%. Wanita yang mengalami dismorea berpatokan pada 49 kali lebih besar untuk tidak hadir pada perkuliahan, 3,1 kali lebih besar di peluang menurunkan aktivitas fisik, 3,2 kali lebih besar berpeluang untuk merasakan ketidakpuasan dalam bekerja dibandingkan dengan wanita yang tidak dismorea. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dismorea menyebabkan absen di perkuliahan dan memiliki efek merugikan terhadap kualitas hidup remaja putri. Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy Vina van der Gen dengan NPM 12114201190234. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi atau penyebab dari dismenore. Jadi dismenore ini disebabkan karena adanya prostaglandin yang merupakan stimulan myometrium poten dan perbedaan efektivitas pelaksanaan yoga dan hypno. Jadi kadar prostaglandin yang meningkat selalu ditemui pada wanita yang mengalami dismenore dan tentu saja berkaitan erat dengan derajat nyeri yang ditimbulkan. Kemudian ada beberapa klasifikasi dismenore, yaitu secara primer dan sekunder. Dismenore primer disebabkan oleh zat kimia alami yang diproduksi oleh sel-sel lapisan dinding rahim atau disebut prostaglandin yang merangsang otot-otot halus dinding rahim agar berkontraksi. Semakin tinggi kadar prostaglandin, maka kontraksi akan makin kuat sehingga rasa nyeri yang dirasakan juga semakin kuat, sehingga pada hari pertama menstruasi kadar prostaglandin sangat tinggi dan pada hari kedua dan selanjutnya lapisan dinding rahim akan mulai terlepas dan kadar prostaglandin akan menurun. Sedangkan dismenore sekunder umumnya disebabkan oleh kelainan atau gangguan pada sistem reproduksi seperti fibroid uterus, radang panggul, endometriosis, atau kehamilan ektopik. Jadi faktor kejiwaan, faktor endokrin, dan faktor prostaglandin merupakan faktor-faktor pemicu terjadinya dismenore. Ya, itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nixon Arthur Sihai. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari dismenore. Nah, jadi dismenore ada beberapa tanda dan gejalanya teman-teman. Oke, kita langsung saja ya, kita mulai teman-teman. Jadi tanda dan gejala dismenore yaitu ada nyeri pada perut yang menjalar sampai ke punggung bagian bawah, tungkai, dan keram perut. Nyeri mulai timbul sesaat sebelum
dan atau selama menstruasi yang disertai mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam. Sering disertai sakit kepala, mual, sering berkemih, dan kadang sampai terjadi muntah. Menurut L. Manan tahun 2011. Dysmenorrhea ada beberapa pembagian klinisnya teman-teman. Ada 3 ya, ada ringan, sedang, dan berat. Kita mulai yang pertama yaitu ringan. Berlangsung beberapa saat dan dapat melanjutkan kerja sehari-hari. Yang kedua yaitu ringan. Diperlakukan obat menghilangkan rasa nyeri tanpa perlu meninggalkan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu berat. Perlu istirahat beberapa hari dan dapat disertai sakit kepala, sakit pinggang, diare, dan rasa tertekan. Menurut Manuaba tahun 2010. Jadi, dysmenorrhea dapat diketahui setiap tanda dan gejalanya berdasar tingkat menstruasi. Oke, mungkin sekian video dari saya tentang penjelasan manifestasi klinis dari dysmenorrhea. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagan patofisiologi dari dysmenorrhea, di mana dysmenorrhea terbagi menjadi 2, yaitu dysmenorrhea primer dan sekunder. Yang pertama, dysmenorrhea primer. Bila tidak terjadi kehamilan, maka akan mengakibatkan regresi corpus luteum, yang mana corpus luteum merupakan sel yang terlibat dalam menstruasi dan kehamilan. Sel ini terdapat di dalam ovarium, sehingga dari kondisi ini, hormon yang berpengaruh pada siklus menstruasi, yaitu hormon progesteron, akan mengalami penurunan, sehingga membran lisosom mudah pecah, sehingga mengakibatkan enzim fosfolipase A2 meningkat. Enzim fosfolipase A2 ini merupakan enzim yang memecah asam lemak. Mudah pecahnya membran lisosom akan mengakibatkan hidrolisis senyawa fosfolipid, sehingga terbentuknya asam arakidonat yang merupakan asam lemak esensial yang tak jenuh. Nah, dan mengakibatkan prostaglandin meningkat, yang mana prostaglandin ini merupakan zat yang dengan struktur kimia menyerupai dengan hormon. Akibat dari prostaglandin meningkat, maka akan mengakibatkan yang pertama, meningkatnya sensitisasi dan menurunkan ambang rasa sakit pada ujung saraf aferen nervus perficus. Yang kedua, PGF2A. Yang ketiga, PGE2 atau prostaglandin E2, yang mana senyawa alami yang terlibat dalam meningkatnya tekanan tenaga kerja dan inflamasi. PGF2A akan mengakibatkan peningkatan PGF2A, sehingga timbul rasa diare, nausea, dan muntah, sehingga masalah keperawatan yang muncul adalah defisit nutrisi. Kemudian PGF2A dan PGE2 akan menyebabkan PGF2A dan PGE2 di dalam darah akan meningkat, sehingga miometrium atau lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos terangsang. Maka akan meningkatkan kontraksi dan disritmia atau aliran darah yang berkurang pada uterus. Akibatnya terjadi dysmenorrhea primer. Nah, sehingga akan menimbulkan 3 masalah keperawatan yang muncul, yaitu yang pertama, intoleransi aktivitas, nyeri akut, dan ansietas. Kemudian saya akan menjelaskan patofisiologi dari dysmenorrhea sekunder, di mana dysmenorrhea sekunder terjadi karena penyakit seperti endometriosis, fibroin uterin, adenomiosis uteria, inflamasi pelvis kronis, kista, dan kista. Sehingga dari penyakit-penyakit ini akan mengakibatkan dysmenorrhea sekunder. Dan masalah keperawatan yang muncul pada dysmenorrhea sekunder ini adalah intoleransi aktivitas dan nyeri. Demikian penyampaian patofisiologi dari penyakit dysmenorrhea. Terima kasih. Baik Ibu dosen dan teman-teman,
Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komplikasi dan penatalaksanaan dari penyakit dysmenorrhea. Yang pertama yaitu komplikasi. Komplikasi pada penyakit dysmenorrhea terbagi menjadi dua, yaitu dysmenorrhea primer dan dysmenorrhea sekunder. Untuk dysmenorrhea primer, syok dan kehilangan kesadaran respon nyeri setiap orang berbeda-beda. Namun titik nyeri harus diwaspadai ketika tubuh sudah lemas dan sulit untuk berdiri tegap hingga pingsan. Penyebab salah satunya adalah regulasi hormon. Kemudian yang kedua yaitu dysmenorrhea sekunder. Biasanya dimulai lebih awal dalam siklus menstruasi dan berlangsung lebih lama dari kram menstruasi pada umumnya. Nyerinya semakin luar biasa selama haid. Nyeri yang timbul akibat adanya penyakit kandungan seperti endometriosis, radang panggul, stenosis leher rahim, dan juga kelainan letak rahim. Itulah penjelasan terkait dengan komplikasi. Kemudian yang berikutnya yaitu penatalaksanaan. Untuk penatalaksanaan dari penyakit dysmenorrhea sendiri dapat dibagi menjadi penatalaksanaan farmakologi dan non-farmakologi. Penatalaksanaan farmakologis dapat berupa obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang merupakan terapi awal yang sering digunakan untuk dysmenorrhea karena mempunyai efek analgetika yang secara langsung dapat menghambat sintesis prostaglandin dan menekan jumlah darah haid yang keluar, dapat mengurangi nyeri menstruasi, serta pemberian vitamin B1, magnesium, vitamin E dapat menunjukkan efek untuk mengurangi nyeri menstruasi. Kemudian yang berikut yaitu penanganan non-farmakologis. Untuk penanganan non-farmakologis ini dapat dilakukan pengobatan alternatif seperti peningkatan masukan makanan seperti makanan yang mengandung serat, kalsium, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian juga mengurangi konsumsi seperti kafein, garam, dan gula yang berlebihan, berhenti merokok, dan konsumsi alkohol. Kemudian juga kita bisa lakukan seperti kompres air hangat. Panas dapat membuat pembuluh darah melebar sehingga aliran darah meningkat. Untuk penerapan teknik relaksasi dan distraksi, olahraga dapat membantu sirkulasi dan aliran darah pada otot rahim menjadi lancar sehingga mengurangi nyeri pada saat menstruasi. Bisa juga kita melakukan dengan cara melakukan exercise atau latihan fisik, merupakan terapi non-farmakologi yang lebih aman karena menggunakan proses fisiologis yang dapat menghasilkan endorfin yang berfungsi sebagai obat penenang alami. Jadi untuk penatalaksanaan dysmenorrhea ini yang paling aman dan paling baik sekali yaitu dengan terapi non-farmakologi karena proses fisiologis yang dapat menghasilkan endorfin salah satunya dengan melakukan exercise atau latihan fisik. Itulah penjelasan saya terkait dengan komplikasi dan penatalaksanaan dari penyakit dysmenorrhea. Sekian, terima kasih, shalom.